Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Jubra dari Prodi Manajemen Pendidikan semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan dengan dosen pengampu Bu Novira Arapah MPD. Baiklah, langsung saja saya jelaskan apa itu pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep yang mendasarinya. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Jones dan Morpeth pada tahun 1983 mengemukakan bahwa pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan negara modern. Secara umum, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling berkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro atau satuan pendidikan hingga yang makro atau nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya lembaga pendidikan dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukannya studi khusus untuk lebih spesifik mengenai pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan mempunyai landasan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Amandemen 4 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa negara, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 Ayat 2 berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjalin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Pasal 12 ayat 1 berbunyi, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 8 wajib belajar pasal 34 berbunyi, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar pemerintah dan pemerintah daerah.
dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sedikit pun. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah daerah dan masyarakat. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. Adapun jenis-jenis biaya pendidikan. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost. Menurut Anwar, biaya langsung atau direct cost diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan sebagai contoh biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar mengajar. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. Ada jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya langsung atau direct cost, yaitu yang pertama biaya rutin atau recurrent cost atau biaya rutin dan recurrent cost merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama 1 tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost atau biaya tidak langsung dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan, bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba, bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan, serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan atau limping rate dan depreciation. Biaya tidak langsung mempunyai jenis biaya, yaitu yang pertama biaya pribadi atau private cost. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya foregone. Yang kedua, biaya masyarakat atau social cost. Biaya masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah atau di dalamnya termasuk biaya pribadi. Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat. Yang ketiga, monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Yang keempat, non-monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Sekian dari video ini. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.